Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar wa tabsiratan liulil albab wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha risalata rabbih wa adda amanata wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun dhamim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala manittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa raqibu wa 'azimu amrahu wa la ta'su. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faz fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah figur ayah dalam Al-Qur'an. Karena kalau kita melihat kenyataan-kenyataan, data-data yang ada, kita miris, kita prihatin melihat pergaulan, kehidupan anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, cucu-cucu kita, generasi masa depan umat dan bangsa ini. Dari mulai penyalahgunaan narkoba, menurut data resmi pemerintah, pengguna narkoba saat ini 2,2 juta orang diantaranya itu adalah remaja dan pemuda. Belum lagi kita sedih bagaimana pergaulan, angka LGBT di Indonesia saat ini. Menurut data Kementerian Kesehatan, kelompok LGBT di Indonesia saat ini sudah lebih dari 1 juta orang. Tapi Badan Dunia PBB mengatakan angka sebenarnya itu lebih dari 3 juta orang LGBT di Indonesia. Belum lagi fenomena tawuran antar pelajar, kekerasan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan kalau kita kembali kepada tuntunan Al-Quran, kalau kita renungkan, ternyata ada isyarat penting dalam Al-Quran bahwa akar permasalahan dari masalah-masalah besar bangsa dan umat ini tersebut adalah karena pengelolaan dan pendidikan keluarga. Jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, itu sebabnya mengapa dalam Al-Quran masalah tata kelola dan pendidikan keluarga itu mendapat perhatian yang sangat besar dan serius. Allah gambarkan dalam Al-Quran banyak keluarga-keluarga untuk kita jadikan keteladanan. Dari mulai keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ishak, keluarga Luqman, sampai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keluarga Imran dan seterusnya. Dan kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang keluarga,
ternyata dialog antara anak dan orang tuanya dalam Al-Quran itu 83% adalah dialog antara ayah dengan anak-anaknya. Dari mulai dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya, dialog Nabi Nuh dengan anaknya, dialog Luqman dengan anaknya, dan seterusnya. Apa maknanya? Allah ingin menyampaikan kepada setiap ayah, kepada setiap kakek, bahwa kehadiran dan keteladanan figur ayah dalam perkembangan, dalam kehidupan, dalam pembentukan kepribadian putra-putri tercintanya itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan kalau kita baca sirah sahihah, hadis-hadis yang sahih dan hasan, kita akan menemukan pada sosok manusia terbaik, teladan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika seorang anak Allah takdirkan lahir ke dunia tidak dalam kondisi yang ideal, Allah lahirkan ke dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahanda beliau sudah diwafatkan oleh Allah. Beliau tidak pernah melihat dan bertemu dengan ayahnya, tapi tetap figur ayah itu sangat penting dalam kehidupan dan pembentukan kepribadian putra-putri tercintanya. Bagaimana sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Sayyid Abdullah, ayahanda Rasulullah, Allah wafatkan sebelum Rasulullah dilahirkan ke dunia, maka Allah gantikan figur ayah itu dengan kakek beliau Abdul Muthalib. Dan ketika Abdul Muthalib diwafatkan oleh Allah, figur ayah itu tetap harus ada. Maka Allah gantikan dengan figur pamanda beliau, yaitu Abu Talib. Dan dalam hadis-hadis sahih, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hibban, kita tahu betapa berpengaruhnya figur Abdul Muthalib, figur Abu Talib dalam pembentukan sahsiyah, dalam pembentukan karakter dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai digambarkan bagaimana kecintaan, kedekatan Rasulullah dengan Abu Talib dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Misalnya, ketika Abu Talib sampai menjelang sakaratul mautnya, Rasulullah kemudian memegang tangan Abu Talib dan beliau memohon kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, ashhadu laka biha indallah." Wahai paman, tolong ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa bersaksi membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ini yang menggambarkan begitu pentingnya, begitu berharganya figur seorang ayah dalam kehidupan, dalam pembentukan kepribadian dan karakter putra-putri tercintanya. Jamaah Jumat Masjid Quba 9 Al-Muhajirin rahimakumullah. Maka kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan kita bandingkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita, kita jangan langsung menyalahkan seorang anak. Kalau sampai anak itu tumbuh besar berkembang jauh dari harapan, karena ada pelajaran-pelajaran penting, hal-hal berharga dalam dirinya yang itu hanya dipelajari oleh setiap anak, utamanya dari ayah mereka. Enggak dipelajari dari gurunya, enggak dipelajari dari temannya, enggak mereka pelajari, enggak mereka ambil dari tempat-tempat kursus pendidikan kepribadian dan seterusnya.
bagaimana menjadi pribadi yang kuat, nilai-nilai tanggung jawab, ketegaran, kemandirian. Pelajaran-pelajaran penting ini hanya diambil setiap anak dari figur ayahnya. Maka kalau kita melihat, naudzubillah min dzalik, ada anak, ada remaja yang emosinya sering meledak-ledak, perilakunya, tindakannya tidak terkendali, kepribadiannya rapuh, kita jangan langsung menyalahkan anak itu, karena bisa jadi figur utama tempat dia belajar menjadi pribadi yang kuat, ketegaran, yaitu ayahnya. Jangan-jangan jarang punya waktu untuk anak itu. Kalau kita melihat, naudzubillah min dzalik, ada anak, ada remaja yang sering melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, sering seenaknya, merugikan orang banyak dan seterusnya. Kita jangan langsung menyalahkan anak itu. Bisa jadi sosok utama tempat anak itu belajar nilai-nilai tanggung jawab, yaitu ayahnya, itu jarang hadir, jarang ia nikmati keteladanannya dari mulai ia kecil sampai ia beranjak dewasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 133, Allah memberikan pelajaran penting yang sangat menggugah. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am kuntum syuhada, adakah kalian semua menyaksikan, id hadara yaqubal maut, ambil pelajaran baik-baik ketika tanda-tanda kematian itu datang kepada Yakub. Idz qala li banihi, ambil pelajaran baik-baik ketika Yakub bertanya kepada anak-anaknya menjelang sakaratul mautnya itu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggal ayah kelak. Maka Allah abadikan untuk kita semua, khususnya untuk setiap ayah, untuk setiap kakek, satu pelajaran penting, satu renungan berharga. Anak-anak Nabi Yakub menjawab, na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ternyata jawaban anak-anak Nabi Yakub, wahai ayah, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, kami akan tetap menyembah Allahmu, Allah ayah dan kakekmu, yaitu Allahnya Ibrahim, Allahnya Ismail, Allahnya Ishak, yaitu Allah yang Esa, dan hanya kepadanya kami tunduk. Ulama-ulama tafsir mengatakan, mengapa anak-anak Nabi Yakub tidak Allah ilhami, tidak Allah bimbing, langsung menjawab na'budu ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kenapa enggak langsung menjawab, wahai ayah, kami akan tetap menyembah Allah yang Esa dan hanya kepadanya kami tunduk? Kenapa jawabannya masih mengatakan dulu, wahai ayah, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, kami akan tetap menyembah Allahmu, kami akan tetap menyembah Allah ayah dan kakekmu, yaitu Allahnya Ibrahim, Allahnya Ismail, Allahnya Ishak. Kenapa anak-anak Nabi Yakub oleh Allah dibimbing menjawab demikian dan kemudian diabadikan dalam Al-Quran? Karena Allah ingin menyampaikan satu pesan penting untuk setiap ayah, untuk setiap kakek. Inilah hasil pembentukan kepribadian anak yang mengidolakan tauhid, keimanan, akidah ayahnya. Maka dia mengatakan, wahai ayah, aku akan tetap menyembah Allahmu, karena dia mengidolakan tauhid ayahnya, dia mengidolakan keimanan ayahnya, dia mengidolakan ketaatan ayahnya. Maka dia tidak langsung menjawab na'budu ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun.
Faya ibadallah, di surat As-Saffat ayat 102 yang berulang kali kita dengar setiap khutbah Idul Adha, bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan putra beliau Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi Ismail oleh Allah dipertemukan dengan ayahandanya untuk kali yang kedua, kemudian ayahnya menyampaikan kepada Nabi Ismail dengan suara yang tercekat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manam, aku diperintahkan oleh Allah lewat mimpi, anni adbahuk, agar aku menyembelihmu, fandur madza tara, maka sampaikanlah apa pendapatmu. Apa yang Allah abadikan jawaban Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menjawab dengan tegar, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ulama-ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah tidak mengilhami jawaban Nabi Ismail, ya abatif al ma amarokallahu bihi, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Tapi jawaban Nabi Ismail, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Yang ditonjolkan adalah, yang dikedepankan adalah sosok ayahnya. Karena Allah ingin menyampaikan, inilah hasil pribadi yang tegar, pribadi yang kuat, pribadi yang taat, pribadi yang solih dari anak-anak kita. Kalau dari kecil dia selalu melihat langsung, selalu menyaksikan keteladanan, ketegaran, keteladanan, kesolihan dari ayahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalau kita baca hadis-hadis yang sahih dan hasan, Rasulullah mengingatkan setiap ayah bahwa apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, tapi jangan pernah tinggalkan kewajiban kita untuk menjadi idola ketaatan, untuk menjadi panutan kesolihan, untuk menjadi cermin terang dan tuntunan keimanan serta akidah untuk putra-putri tercinta kita. Kalau ada yang karena menjadi pejabat sampai nggak punya waktu untuk hadir dalam keseharian anak-anaknya, aina antum min Rasulillah, malulah kepada Rasulullah. Rasulullah itu kepala negara, Rasulullah itu panglima perang, Rasulullah itu adalah bisnismen, tapi beliau selalu hadir dan punya waktu untuk memberikan keteladanan kesolihan, keteladanan ketaatan untuk putri-putri tercinta beliau. Khotib mengingatkan diri khotib sendiri, para ustadz, para masyayikh, para kiai, para ajengan. Kalau ada kiai, ada ustadz, ada ajengan, ada masyayikh yang karena sibuk berdakwah sampai tidak punya waktu untuk mendidik putra-putrinya langsung, malulah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu nabi dan rasul, kewajiban dakwahnya jauh di atas para kiai, para ustadz, para masyayikh, para ajengan. Tapi beliau tetap menjadi teladan keimanan, menjadi idola kesolihan yang sehari-hari hadir dan disaksikan langsung oleh putri-putri tercinta beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali abdika wa rasulika Muhammad kama shallaita ala abdika wa khalilika Ibrahim wa ala ali abdika wa khalilika Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmah ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.